Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kedai Pena? Bersama saya Rizal Jondi, kita kembali dalam diskusi mingguan kita, Editorial Talk. Bersama saya saat ini sudah ada Bang Antoni Budiawan, beliau ya salah satu begawan ekonom Indonesia. Kita akan diskusi nih Bang. Apa kabar Bang? Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat juga ya? Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah Bang. Oke, ada beberapa pertanyaan nih Bang yang dari redaksi. Yang pertama adalah mengenai pemerintah baru-baru ini mengambil satu langkah yang kurang populer nih Bang, yaitu menaikkan BBM jenis Pertalite dan solar. Kalau menurut Abang nih, karena Abang salah satu tokoh pengkritik yang keras ya tentang kebijakan ini, melihatnya seperti Abang nih, seperti apa nih Abang melihat dari kebijakan menaikkan BBM ini Bang? Silakan Bang. Iya, jadi kalau kita lihat adalah ini bukan kebijakan yang tidak populer lagi, tapi ini adalah kebijakan yang sebetulnya tidak boleh terjadi gitu. Sebenarnya tidak boleh terjadi. Sebenarnya tidak boleh terjadi karena kebijakan ini adalah didasarkan dari informasi-informasi yang diberikan kepada publik yang tidak benar gitu. Tidak benar. Informasinya adalah bahwa subsidi sudah membesar sudah sedemikian rupa APBN akan jebol dan sebagainya. Nah, ini yang seharusnya atas dasar itu BBM dinaikkan. Kalau asumsi atau informasi yang diberikan kepada publik itu tidak benar, harusnya kan kebijakan ini harusnya batal. Harusnya tidak valid lagi karena berdasarkan asumsi atau informasi yang salah. Yang salah. Yang benarnya seperti apa tuh? Ya, artinya bahwa itu tidak benar. Yang benarnya adalah bahwa APBN kita masih bagus-bagus saja. Ya, penerimaan negara kalau kita lihat yang terakhir ini kan baru Januari Juli aja yang keluar ya, Agustus belum. Yang baru dipublikasi dan itu penerimaan negara naik tajam. Naik 519 triliun. 519 triliun dibandingkan sama periode yang sama tahun lalu gitu. Dan kemudian APBN sampai dengan Juli itu masih surplus 106 triliun. Oh, masih surplus. Jadi di mana bahwa ini akan jebolnya gitu kan? Nah, terus yang kedua adalah dari surplus 106 triliun, anggaran pun boleh dianggarkan defisit 840 triliun. Berarti dari surplus 106 triliun menjadi defisit 840 triliun, berarti kan ada sekitar 960 triliun yang bisa defisit dari Agustus sampai dengan Desember. Desember akhir tahun. Jadi tidak ada alasan bahwa ini APBN kita tidak kuat menahan ini gitu. Dan juga nilainya juga nilai subsidinya juga tidak benar-benar tepat sasaran atau gimana? Enggak, tidak benar-benar secara transparan dibicarakan. Misalnya ada yang mengatakan subsidi BBM 502 triliun. Lalu kemudian dikoreksi menjadi subsidi energi. Tapi berapa subsidi BBM-nya? Kalau subsidi energi itu kan bukan berarti BBM saja kan, ada LPG dan ada yang namanya listrik. Tetapi kalau itu pun tidak kuat, subsidi BBM-nya berapa? Kenapa pengguna Pertalite dan solar yang harus menanggung itu semua gitu kan? Nah itu, jadi ini yang sebetulnya adalah tidak tepat sama sekali gitu. Ini harusnya tidak boleh dinaikkan gitu. Selanjutnya Bang, banyak pihak yang mengatakan nih Bang, bahwa sedianya pemerintah Jokowi bisa menghentikan anggaran proyek infrastruktur nih Bang, daripada menaikkan BBM. Tapi kenyataannya justru kebijakan yang diambil adalah menaikkan BBM dibanding menghentikan proyek infrastruktur ini Bang. Sebetulnya kalau kita lihat tanpa dihentikan pun dengan yang tadi masih ada surplus 106 triliun sampai dengan defisit 804 triliun itu untuk sisa 5 bulan itu masih cukup kok. Masih cukup sampai di akhir tahun. Iya, sampai akhir tahun itu masih cukup. Jadi tidak perlu ada substitusi, tidak perlu ada mengurangi ini, mengurangi itu. Dan kalau kita lihat juga infrastruktur yang paling sekarang mungkin yang sedang digalak-galakan ya mungkin adalah IKN saja kan, ya, tapi IKN juga speednya, kecepatannya mau berapa cepat gitu. Jadi kelihatannya ini bukan hanya substitusi, tidak perlu substitusi dan ini harusnya
tidak adil bahwa BBM ini naik gitu. Tidak adil? Tidak adil dalam arti itu. Jadi tidak ada keadilannya gitu. Bahwa kenaikan BBM ini hanya menambah, mengurangi defisit APBN itu hanya 31,75 triliun. 31,75 triliun dengan asumsi sisa konsumsi itu 10 juta liter untuk Pertalite, dan untuk solar sisa konsumsi adalah 5 juta kiloliter. Jadi itu cuma 31,75 triliun. Sangat Jadi tidak berarti sebenarnya. Sangat tidak berarti bagi pemerintah. Tetapi bagi rakyat pengguna BBM dan solar itu sangat berarti sekali. Betul. Gitu. Belum dampaknya ya, dampaknya ke inflasi dan sebagainya. Dan kenaikannya juga luar biasa gitu kan, kalau dirasakan dengan masyarakat yang di bawah gitu Bang. Ya, 30%, kalau buruh itu juga menghabiskan BBM-nya, kalau yang tidak mendapatkan bantuan itu BLT ya, langsung tunai itu. Langsung ya. Iya. Itu udah berapa? Sudah pengeluaran BBM-nya naik dari 10% dari penghasilannya menjadi 14%. Benar. Itu salah satu informasi dari teman di buruh gitu. Jadi sangat tinggi sekali gitu. Penghasilan 3 juta sekarang udah nggak cukup dengan itu yang kondisi yang sekarang gitu. Yang mendapatkan BLT kan 3 juta ke bawah, 3,5 juta ke bawah. Betul. Yang ke atas kan tidak. Apakah yang di atas itu berarti salah sasaran? Kan enggak. Gaji 4 juta masa nggak boleh pakai Pertalite gitu kan? Yang itu yang subsidi gitu. Jadi ini sebetulnya sangat tidak layak untuk dinaikkan melihat kondisi keuangan yang masih sangat bagus, melihat pendapatan negara masih sangat besar sekali, terutama dapat kenaikan-kenaikan pendapatan dari harga komoditas, ya mau batu bara, sawit dan sebagainya masih, gitu. itu. Jadi itu adalah yang harus dikembalikan kepada rakyat. Jangan sudah kenaikan yang lain-lainnya harga itu malah rakyat dibebanin lagi dengan kenaikan BBM dan nggak lama lagi jalan tol mau naik lagi gitu. Jadi semuanya serba naik semua. Ibaratnya pukulan telak dari segala sudut, dari segala lini. Iya, dari segala sisi ini kita dihajarnya nih Bang. Bang, di sisa 2 tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini, Bang, kebijakan ekonomi seperti apa, Bang, yang harus dikeluarkan pemerintah seharusnya dibanding dengan tadi menaikkan BBM ini, Bang? Ya, sebetulnya adalah kalau kebijakan ekonomi itu tidak perlu 2 tahun terakhir, dia harus bagaimana, ya harusnya kan sepanjang dia memerintah, itu harusnya adalah membela kepentingan rakyat. Betul, Bang. Bukan membela kepentingan sekelompok kecil orang, yaitu pengusaha dan sebagainya. Nah, ini yang harus dilakukan. Jangan sekarang ini adalah di luar dari BBM, ada lagi yang mau menghilangkan subsidi LPG. Ya, mengganti kompor LPG menjadi kompor listrik. Ini kan mau menghilangkan subsidi itu. Benar-benar. Nah, terus lalu kemudian bahwa sekarang diadakan uji coba, katanya lebih efisien, lebih apa. Tapi ini adalah kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat kecil. Artinya pemerintah tidak pro terhadap rakyat, bisa dibilang seperti itu nggak, Bang? Iya dong, sangat bisa sekali. Memang kebijakan ini adalah kebijakan yang konversi kompor, BBM, kenaikan harga BBM, ini adalah kebijakan yang tidak pro rakyat kecil. Yang mencabut subsidi mana bisa dibilang kebijakan untuk rakyat ya. Rakyat gitu. Iya benar. Jadi pasti gitu. Ini adalah yang tidak pro rakyat. Iya. Pro rakyat kecil. Pro rakyat kecil, benar. Tidak pro rakyat kecil. Tidak pro rakyat kecil. Oke, itu catatan